Salam damai sejahtera buat kita semua, yang pastinya kita semua dalam keadaan sehat-sehat, dan tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe. Dan kali ini kita bersama siswa-siswi Semansa Kalabahi kelas 10A dan 10B akan mengunjungi Pantai Buiko dalam pembelajaran geografi tema tentang hidrosfer dan indikator pencemaran dan konservasi perairan laut. Selamat menonton guys. I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard, I know you heard. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard, I know you heard. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. Oke guys, kita sudah sampai di Pantai Buiko. Wilayah pesisir pantai merupakan daerah peralihan laut dan daratan. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah pesisir mendapatkan tekanan dari berbagai aktivitas dan fenomena yang terjadi di darat maupun di laut. Fenomena-fenomena yang terjadi di daratan seperti erosi banjir dan aktivitas yang dilakukan seperti pembangunan pemukiman, pembabatan hutan mangrove, penambangan pasir secara liar dan sebagainya pada akhirnya memberi dampak pada ekosistem pantai. Demikian pula fenomena-fenomena di lautan seperti pasang surut air laut, gelombang badai dan sebagainya. Selain dampak pada ekosistem ada pula perubahan konfigurasi pantai. Perubahan konfigurasi pantai di wilayah pesisir dapat disebabkan oleh kegiatan atau proses-proses alami dan non-alami, kegiatan manusia, baik yang berasal dari darat maupun dari laut. Proses-proses hidrooseanografi dari laut yang dapat memberikan pengaruh antara lain, hempasan gelombang, perubahan pola arus, serta fenomena pasang surut yang kadang-kadang diperkuat oleh pengaruh perubahan iklim. Fenomena alami dari darat yang ikut memberikan pengaruh terjadinya perubahan garis pantai. Antara lain erosi dan sedimentasi akibat arus pasang akibat banjir serta perubahan arus aliran sungai. Erosi pantai yang disebut juga abrasi akhir-akhir ini cenderung meningkat di berbagai daerah. Abrasi merupakan pengikisan atau pengurangan daratan, pantai, akibat aktivitas gelombang, arus dan pasang surut. Dalam kaitan ini pemadatan daratan mengakibatkan permukaan tanah turun dan tergenang air laut sehingga garis pantai berubah. Pantai dikatakan mengalami abrasi bila angkutan sedimen yang terjadi ke suatu titik lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah sedimen yang terangkut keluar dari titik tersebut. Cara melestarikan laut. Ekosistem laut adalah salah satu ekosistem yang penting bagi manusia. Laut memiliki banyak manfaat bagi manusia. Melestarikan laut akan berdampak pada keseimbangan ekosistem di bumi. Sama seperti di darat, ekosistem laut juga terdiri dari fauna dan flora. Semakin dalam, maka fauna dan flora yang ada di laut juga semakin berbeda. Perbedaan ini akibat adanya perbedaan tekanan bawah laut, serta intensitas cahaya matahari yang ada di dalam laut. Sebagai bagian dari ekosistem bumi, menjaga kelestarian laut sangat dibutuhkan.
Karena laut juga sebagai salah satu sumber air, serta pengatur suhu di bumi. Cara melestarikan laut antara lain. Ikan adalah salah satu sumber protein bagi manusia. Menangkap ikan tidak boleh memakai bom atau pukat harimau yang berpotensi merusak laut. Menghentikan eksploitasi laut. Dengan cara tidak melakukan penangkapan ikan secara berlebihan, dan hanya menangkap ikan dewasa sebagai konsumsi. Menjaga serta melestarikan ikan yang terancam punah, dengan menghentikan perburuan liar serta membudidayakan ikan yang terancam punah melalui cagar alam. Melakukan penanaman kembali terumbu karang. Melakukan hukuman berat kepada pabrik yang membuang limbahnya ke laut. Cara melestarikan pantai. Tidak hanya laut, pantai pun memiliki banyak manfaat bagi manusia. Hanya saja, pantai pun juga mengalami pengerusakan oleh manusia. Ekosistem pantai tidak hanya berisi manusia, tapi juga terdapat hewan dan tumbuhan yang juga hidup di pantai. Di dalam ekosistem pantai, terdapat ekosistem rawa yang juga memiliki karakteristik yang unik. Untuk mencegah pantai menjadi semakin rusak, berikut cara melestarikan pantai. Menyediakan tempat sampah dan tukang sampah yang cukup di pantai. Hal ini untuk mencegah orang membuang sampah sembarangan, melakukan reklamasi laut dengan menanam hutan bakau di sepanjang pantai, memberikan sanksi bagi pengunjung yang membuang sampah sembarangan, memberikan himbauan dengan spanduk di sekitar pantai mengenai menjaga kebersihan pantai, membangun cagar alam di sekitar pantai, untuk melestarikan hewan-hewan yang hidup di pantai. Bumi bukan hanya tempat tinggal bagi manusia. Bumi juga tempat bagi flora dan fauna. Menjaga kelestarian fauna dan flora juga penting dilakukan. Baca, cara melestarikan flora dan fauna. Salah satu caranya dengan menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih buat semuanya.